Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, kita ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini adalah pertemuan kelima atau sesi kelima. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Jadi sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang dinasti Al-Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini ada Al-Azhar, peninggalan dari dinasti Fatimiyah. Al-Azhar ini fungsinya masjid, tempat sholat, tempat ibadah. Kemudian pada masa dinasti Ayyubiyah ini dia berubah fungsi. Kita lihat ya. Nah, Al-Azhar pada awalnya merupakan tempat ibadah. Kemudian di situ juga adalah pusat kajian ajaran Syiah, yaitu ajaran yang dibuat oleh para pengikut Ali bin Abi Thalib. Kemudian lambang ini, Al-Azhar ini adalah lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Al-Azhar didirikan oleh Jauhar Al-Khatib Al-Sikli, yaitu seorang panglima pada dinasti Fatimiyah. Nah, penamaan Al-Azhar ini sebelumnya adalah Masjid Al-Qahirah atau Masjid Jami Al-Qahirah. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata diubah menjadi Masjid Al-Azhar. Masjid ini dibangun pada mulai pembangunannya pada 4 April, kemudian selesai pada 22 Juni. Hampir dari 970 Masehi sampai 972 Masehi, itu hampir 2 tahun ya. Bahkan memang sudah 2 tahun lebih. Nah, pada saat itu bangunan ini diresmikan menjadi tempat ibadah. Setelah melalui proses pembangunan selama 2 tahun, ternyata bangunannya diresmikan sebagai tempat ibadah. Nah, setelah peresmian itu ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Jadi pertama difungsikannya yaitu sebagai tempat untuk sholat Jumat. Selanjutnya, Al-Azhar ini resmi menjadi masjid negara. Kemudian untuk pertama kalinya pernah dilakukan musyawarah atau diskusi oleh para ulama pada bulan Oktober 975 Masehi. Ulama tersebut terdiri dari para fuqaha atau ahli-ahli fikih yang menjabat pada masa pemerintahan Fatimiyah. Kemudian saat itu ada Abu Al-Hasan Nu'man bin Muhammad Al-Qirawani. Ada juga seorang qadi atau hakim pada dinasti Fatimiyah yang menyampaikan ceramah umum atau stadium general. Nah, nggak tahu pasti kenapa penamaannya bisa berubah jadi Masjid Al-Azhar. Cuma menurut Saniyah Qura'ah bahwa penamaan itu adalah usulan dari Yaqub Ibnu Kilis. Dia adalah seorang wazir pada masa Al-Aziz. Kemudian akhirnya usulan tersebut disetujui oleh orang-orang, dan katanya penamaan itu akan dinisbatkan pada putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Makanya dinamai Al-Azhar gitu. Nah, itu Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah. Jadi pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar itu adalah fungsinya sebagai masjid, tempat beribadah saja. Kemudian pada masa dinasti Ayyubiyah,
Akhirnya karena Salahuddin Al-Ayyubi mengubah ajaran Islam, aliran-aliran yang tadinya Syiah diubah menjadi ajaran Sunni. Nah, di sini Salahuddin Al-Ayyubi pun mengubah kebijakan untuk penggunaan atau fungsi dari Al-Azhar itu sendiri. Jadi, Al-Azhar menurut Salahuddin Al-Ayyubi tidak boleh digunakan untuk sholat Jumat dan kegiatan madrasah. Alasannya kenapa? Karena pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar ini atau masjid ini dijadikan pusat buat pengembangan ajaran Syiah. Nah, tapi karena kembali lagi, karena Salahuddin Al-Ayyubi ingin menghapus ajaran-ajaran Syiah, makanya Al-Azhar ini pun ia alih fungsikan. Selain itu, Salahuddin juga menunjuk seorang qadhi yang bernama Sadruddin Abdul Malik bin Darabas yang menjadi qadhi tertinggi yang berhak mengeluarkan fatwa mengenai mazhab Syafi'i. Salah satu fatwanya adalah umat Islam dilarang untuk sholat Jumat di Masjid Al-Azhar. Sholat boleh dilakukan, tapi bukan di Masjid Al-Azhar, melainkan di Masjid Al-Hakim. Karena Masjid Al-Hakim itu lebih luas. Selain itu, mazhab Syafi'i ini melarang 2 khutbah dalam satu kota yang sama. Jadi kalau misalkan dalam satu kota itu menurut Salahuddin Al-Ayyubi nggak boleh ada menurut Sadruddin Abdul Malik ini tidak boleh ada 2 khutbah di 2 kota. Intinya sholat Jumat itu tidak boleh terbagi-bagi. Jadi hanya ada satu masjid yang boleh digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, lalu Masjid Al-Azhar ini sudah tidak digunakan selama 100 tahun. 100 tahun ini tidak digunakan sebagai fungsinya sebagai masjid, enggak, melainkan dia itu seolah ditutup mungkin ya. Nah, tapi setelah 100 tahun kemudian kepemimpinan atau kekuasaan beralih, akhirnya Sultan Malik Az-Zahir ini beliau mengembalikan fungsi dari Al-Azhar itu sendiri. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Ia membangun madrasah hampir di setiap daerah. Di situ dikatakan bahwa ada sekitar 25 kuliah didirikan pada masanya. Kuliah itu universitas atau perguruan tinggi. Di antaranya adalah Manazil Al-Izza, Al-Kulliyat Al-Adiliyah, Al-Kulliyat Al-Arsufiyah, dan Al-Kulliyat Al-Fadiliyah. Dan ada kuliah-kuliah yang lain. Kemudian penamaannya juga dinisbatkan pada para pendirinya itu sendiri. Lalu Al-Azhar meskipun dilarang sebagai pusat kegiatan madrasah atau masjid atau tempat ibadah, tapi para guru dan muridnya tidak begitu saja meninggalkan Al-Azhar ini. Nah, pada masa pemerintahan Malik Al-Aziz Imaduddin atau putra Salahuddin Al-Ayyubi, di situ ada ulama yang bernama Abdul Latif Al-Baghdadi yang mengajar di Al-Azhar. Materi yang diajarkan yaitu meliputi ilmu mantik dan bayan. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini di sesi 5 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung japri ke Ibu ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.